Contohnya apa? Qadir. Seperti ini ya. Kalau dilihat ro dalam kondisi sukun sebelumnya ya madiyah. Kenapa ya madiyah? Karena sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah qadair. Apa? Lain. Nah, nanti kalau sebelumnya dhammah duir. Apa? Enggak. Lainah. Enggak. Ya lainah, tapi membacanya biasa aja. Kalau ya di sini ya madlin. Tapi di situ apa untuk madlin itu berlakunya hanya dalam kondisi tertentu aja. Contoh ketika dalam kondisi sukun. Kalau misalkan kan untuk huruf ya dan waw itu kan huruf lainah kan. Huruf lainah, tapi dengan catatan itu kalau misalkan dalam kondisi mad, kalau dalam kondisi mad dia berlaku menjadi mad lain kalau misalkan sebelumnya fathah. Jadi seperti itu contoh untuk ini contohnya apa? Sebentar. Contoh lagi apa? Ghairi. Contoh lagi apa? Udah, yang penting paham ya. Sip. Kenapa? Tadi yang bilang kalau sebelum ianya itu dhammah lainah, sementara lainah kan Jadi gini. Jadi gini. Alif, waw, ya. Dia huruf apa? Hawiyah kan? Hawiyah. Alif madiyah, waw madiyah, ya madiyah. Ini semua huruf-huruf madiyah. Nah, sekarang khusus untuk dua ini dia adalah huruf lainah. Ini dulu. Jangan dulu dikaitkan dengan yang sebelumnya apa. Waw dan ya ini sebutan, ini hanya sebutan aja. Waw dan ketika disebutkan waw, maka kita nyebutnya waw madiyah atau waw lainah. Ketika dikatakan waw madiyah, berarti sebelumnya otomatis harus dhammah. Ketika dikatakan waw lainah, berarti sebelumnya harus fathah. Tapi waw di sini tuh adalah hurufnya waw, bisa dikatakan madiyah atau bisa dikatakan lainah. Nah, sekarang untuk huruf hukum mad, kalau misalkan dikatakan madlin, kapan madlin itu berlaku? Namanya mad berarti ma fauqa harakatain. Apa yang di atas dua harakat? Maksudnya ini dari istilah muhaqqiqin. Jadi sebenarnya kita kan apa suka mengatakan misalkan bahwasanya misalkan contohnya apa ya? Qola. Ini hukumnya apa? Mad kan? Mad. Padahal aslinya harusnya mad itu contohnya adalah ketika ada sebab itu imma hamzah atau imma sukun. Contohnya kalau misalkan setelah huruf mad alif, waw atau ya, setelahnya hamzah. Contohnya apa? Nah, baru ini berlaku mad. Tapi nggak masalah. Karena di situ disebutkan al-madud tabi'i itu bisa aja nggak masalah. Tapi secara global nanti khusus tentang bahasa mad, kapan sesuatu dikatakan mad, maksudnya gimana ya? Disebut mad itu apa sih artinya mad? Panjang. Kalau misalkan dua harokat panjang nggak? Itu memang tabi'i. Tabi'inya seperti itu. Orang bisa nggak bilang qola? Nggak bisa. Qola. Yaqulu. Maksudnya dengan huruf apa? Dengan huruf mad itu memanjangkan. Apa? Jadi pondasi sebuah kalimat lah. Kurang lebih seperti itu. Kita tidak itu nanti tentang bab mad lain lagi ya. Yang jelas ini tadi tentang paham ya. Alif, waw, ya adalah huruf madiyah. Tapi untuk waw dan ya itu lainah. Tapi waw dan ya dia juga bisa dikatakan madiyah. Tapi kalau alif dia nggak bisa nggak dikatakan lainah. Dia lain lagi. Paham ya? Ini dari penamaan aja, penamaan. Kalau dari hukum nanti beda lagi. Kalau hukum mah biasa aja, waw ketika dia misalkan dalam kondisi fathah bukan madiyah atau lainah lagi, berarti waw harakat wa. Ketika dalam kondisi iya juga sama iya, berarti udah bukan lainah lagi tapi huruf biasa. Nanti masuk makronya juga beda. Sampai sini gimana, paham nggak? Kalau masih bingung di mana? Sebelum kita lanjutkan.
Ini hanya penamaan saja. Adapun untuk hukum nanti ada lagi khusus beda. Sekarang kita kembali dulu ke sini. Sukun sebelumnya ya layyinah, sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya dhammah gimana? Jadi ya lain. Ada nggak? Ada. Sok contohnya. Khuir ada nggak? Khuir ada nggak? Kuilah. Ah, apa lagi dong? Ada nggak? Nah, kan? Tapi kalau misalkan sebelumnya fathah, ada nggak? Ya. Ada. Ada, banyak. Masih bingung, masih penasaran ya? Emang sebelumnya betul nggak ada dhammah? Kalau sebelumnya tomah itu ada. Contohnya apa? Kul, kan ya waw itu kan ngikut ya apa namanya harokat di belakang. Sip, aman. Tapi ini jadi lainah nggak? Wawnya? Enggak mati ya. Lima dia. Ini kan dia. Jadi kita ini nanti lama di babnya nih, nggak selesai bab pro nih. Tapi kalau misalkan Bang Antum pengen jelas di sini ya udah nggak apa, kita berhenti aja dulu di sini sampai jelas. Hah? Gimana Fadli? Wow, di sini wow apa jadinya? Madiyah apa layyinah? Madiyah. Layyinah berlaku nggak? Enggak lah, karena sebelumnya iya sebelumnya berlaku. Nah sekarang kalau misalkan dan berarti baru bisa itu harus ya. Kalau itu pun kalau ada, kalau waw kan ternyata nggak berlaku nih dalam kondisi sebelumnya dhammah untuk dikatakan sebuah layyinah. Sekarang kalau misalkan berarti kalau misalkan bukan waw berarti harus ya. Oke, sebelumnya apa terserah misalkan. Apa aja terserah sok, ada nggak? Ada nggak sebelumnya dhammah? Nggak ada, makanya nggak ada namanya. Nah itulah makanya disebutkan memang untuk madiyah itu apa layyinah itu fathah aja. Kecuali kalau misalkan ada pasti nanti ada penamaan baru lagi. Gimana? Atau coba cari hatta bukan ayat Al-Quran, ada nggak? Masa sih kata-kata biasa aja bukan ayat Al-Quran? Tapi kan tajwid buat hifal Al-Quran. Baik, sekarang yang nomor 6 ro al-mumalah. Contohnya apa? Liha, berir, dan lain sebagainya. Iya. Gimana sampai di sini? Untuk penulisannya ada nggak imalah? Nggak ada, hanya pengucapan aja. Berarti nggak bisa dituliskan. Jangan tuliskan berarti. Tuliskan biasa aja berarti. Abro. Tapi dibacanya imalah. Gimana tandanya lah? Ini atau gimana lah? Sampai di sini 5 ini paham? Ini selamanya tarkik nih. Oh maaf 6. Gimana? Ika paham? Itu apa? Kedua dia tarkik atau tarkik? Apa? Abrer. Row kedua tarkik juga. Gimana? Enggak yang row-nya kan ada 2. Oh. Sebelumnya iman. Kita lihat. Imalah itu sifatnya lemah apa kuat? Lemah. Kalau sebelumnya lemah, bentar. Kita kasih contoh lain lagi. Misalkan coba secara tobi'i dulu deh. Jangan dulu nyari contoh yang lain yang rada susah. Secara tobi'i bisa nggak mengucapkan orang adereu? Maksudnya secara tobi'i, maksudnya jangan dipaksakan hukum. Antum ngucapin gimana? Coba sekarang ngucapin ro-nya ditafkhimkan. Ro yang keduanya jadi gimana? Agoro. Antum ngucapin agoro atau agoron? So, secara hati nurani yang mana? Tafkhim tarkik. Tuh, tobi'i seperti itu ternyata. Berarti kalau misalkan imalah jadinya gimana? Coba. Abereu apa abereu? Tarkik. Hah? Tarkik. Itu 2.
Bayang ya? Sampai sini dulu deh. Gimana? 6 ini. Paham nggak? Udah ya? Kalau udah langsung dihapus nih. Hapus terus. Kita ulang dulu. Yang pertama apa? Kirain dong ulangnya dari awal. Iya. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5. Satu orang. Kalau nggak ada tunkos darunya tuh. Oh, udah. Ya silakan. Oh, pertama Ustaz. Hobi apa tuh? Makan teropong. Oh iya. Dia selalu tahu Ustaz. Oh iya. Silakan. Klarifikasi Ustaz, teropong bintang. Satu Castro. Yang kedua sukun kasroh, yang ketiga sukun kasroh, yang ketiga sukun ya keempat sukun ya madiyah kasroh, yang kelima sukun ya layyinah kasroh, yang keenam mumalah. Kelompok apa? Yang lainnya. Sukun lainnya kasroh. Sukun lainnya sebagai Kayaknya salah itu. Oh, sip. Sip, tamam. Yang aku coba. Ada yang coba. Coba. Sip. Paham ya? Ya. Bacanya apa? Hukumnya apa di situ? Ya udah. Jangan nangis lagi. Yang ngomong namanya Firman banget. dalam qiraat Hafs nggak ada roh mumalah. Ada. Apa? Itu tadi. Bismillahi. Satu aja. Baina tafhim wa tarkib. Pertama kita baca dulu matanya. Wal khulfu. Nah, ketika wal khulfu ada khilaf. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujad. Ada khilaf nih katanya, ada khilaf wal khulfu fi firqin untuk kalimat firqin. Wal khulfu fi firqin. Katanya ada khilaf. Jadi ngucapin firqin itu bisa yuqin, bisa firqin. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar dan dua-duanya bisa. Nah, sekarang yang jadi permasalahan apa sih yang menjadikan mereka itu khilaf? Ini lihat nih. Setelahnya huruf apa? Isti'la. Sebelumnya huruf kasroh. Kalau dari sisi kaidah, ro di sini harusnya gimana? Tafhim. Kalau lihat depannya nih, belakangnya kasroh. Sip. Kalau ngelihat ke depannya jadi tafhim. Kalau ngelihat ke belakangnya enggak berlaku lah. Kalau dari sisi kaidah dia jadi dibaca tafhim. Kenapa? Karena qafnya isti'la kan selalu dari sisi kaidah. Tapi dari sisi riwayat dua-duanya dibaca. Nah, sekarang permasalahan yang kedua intinya lihat posisi posisi qaf. Kemarin kita sudah mengetahui qaf dalam kondisi tertentu dia datang dalam kondisi yang paling lemah. Dia tafhimnya tidak kuat. Dalam kondisi apa? Kasroh. Dia dalam kondisi apa? Kasroh. Kalau seandainya qafnya dalam kondisi fathah, kira-kira akan terjadi khilaf enggak? Enggak. Insyaallah Enggak bakalan. Firqo apa? Firqo. Setelahnya dhammah. Firqun. Nah,
Itu yang kedua. Jadi